Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Damayanti dari kelas 1C Prodi PG PAUD. Mata kuliah saya kali ini konsep dasar AUD anak usia dini, dosen pengampu Muhammad Akil Musi SPD NPD. Kali ini saya akan membahas tentang belajar dan pembelajaran anak usia dini. Belajar dan pembelajaran anak usia dini berbeda dengan pembelajaran pada satuan pendidikan yang lain, sebab dalam pembelajaran ini yang dihadapi adalah anak-anak usia dini, di mana pada usia-usia tersebut anak masih membutuhkan perhatian lebih dan sangat ketergantungan pada pendidik. Baiklah, kita masuk pada materi pengertian pembelajaran anak usia dini. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pembelajaran ialah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Belajar juga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian B, tujuan dan ruang lingkup pembelajaran. Terdapat 6 lingkup perkembangan anak yang stimulasi melalui kegiatan pembelajaran, diantaranya nilai agama. Nilai agama dan moral meliputi kemampuan mengenal nilai agama yang dianut, mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, menolong, sopan, serta hormat. Kemudian fisik motorik. Fisik motorik meliputi motorik kasar dan motorik halus. Kemudian kognitif. Kognitif meliputi belajar dan pemecahan masalah, berpikir logis dan berpikir simbolis. Kemudian bahasa. Bahasa meliputi belajar mengekspresikan bahasa dan keaksaraan. Kemudian sosial emosional meliputi kesadaran diri, rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, dan perilaku prososial. Kemudian yang terakhir seni. Yang seni meliputi berimajinasi dengan gerak dan musik. Kemudian C, pendekatan pembelajaran anak usia dini. Fadlila menjelaskan bahwa masing-masing pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui aktivitas pembelajaran, diantaranya mengamati. Pada aktivitas mengamati yang dapat dilakukan yaitu melihat, membaca, mendengar, dan menyimak. Yang kedua menanya. Menanya yaitu mengajukan pertanyaan dari yang faktual sampai ke yang bersifat hipotesis. Yang ketiga mengumpulkan informasi. Pada pembelajaran ini yang dapat dilakukan itu menentukan data yang diperlukan dari pertanyaan yang diajukan, serta menentukan dan mengumpulkan sumber data. Yang keempat menalar. Aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan yaitu menganalisis data dalam bentuk membuat kategori dan menentukan hubungan data dan menyimpulkan analisis data. Yang kelima mengomunikasikan, yaitu menyampaikan hasil baik dalam bentuk lisan, tulisan, diagram, dan juga bagan. Yang selanjutnya D, prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini adalah belajar melalui bermain. Berkaitan dengan prinsip-prinsip tersebut, dalam lampiran 4 Perkemendikbud nomor 146 tahun 2014 secara terperinci menyebutkan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini, diantaranya ialah: yang pertama, belajar melalui bermain. Yang kedua, berorientasi pada perkembangan anak. Yang ketiga, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang keempat, berpusat pada anak. Yang kelima, pembelajaran aktif. Yang keenam, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Yang ketujuh, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Yang kedelapan, didukung oleh lingkungan yang kondusif. Yang kesembilan, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Yang ke-10, pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan juga pemanfaatan narasumber. Oke, baiklah, selanjutnya E, perencanaan pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, program semester.
program semester, yang kedua rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, yang ketiga rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Selanjutnya F, pelaksanaan pembelajaran anak usia dini. Menurut Perkemendikbud nomor 137 tahun 2014 dijelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran anak usia dini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kegiatan pembukaan. Pada kegiatan pembukaan ini ialah suatu kegiatan yang dilakukan sebelum inti pembelajaran dimulai. Yang kedua kegiatan inti, di mana pada kegiatan inti ini ialah kegiatan utama dalam pembelajaran. Yang ketiga kegiatan penutup, di mana pada tahap ini adalah tahap terakhir dari pelaksanaan pembelajaran. Itulah tadi yang bisa saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena ada tadi suara motor, jadi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.